Halo teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas tentang angina pectoris, coronary artery disease, dan stroke ischemic. Nah, kita akan memulai dengan angina pectoris. Angina pectoris merupakan suatu nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau angin duduk, atau angina pectoris juga sering terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup karena pembuluh darah arteri pada jantung menyempit atau tersumbat. Nah, pada kondisi normal, keadaan jantung seperti terlihat pada gambar ini. Kemudian, pada saat terjadinya angina pectoris, terjadi sumbatan atau aliran darah yang tidak seperti biasa, yang tidak terjadi secara normal, sehingga terjadi suplai darah yang kurang pada jantung, yang mengakibatkan kurangnya oksigen pada jantung, sehingga mengakibatkan nyeri. Nah, angina pectoris ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nyeri akibat angina pectoris ini sering disalahartikan sebagai gejala dari kondisi lain, misalnya seperti naiknya asam lambung dan peradangan pada paru-paru. Nah, ini adalah kondisi normal pada arteri, di mana tidak terdapat hambatan atau sumbatan dari aliran darah. Sedangkan pada kondisi angina pectoris terjadi blokade arteri, yaitu terdapat timbunan plak yang menghambat proses terjadinya peredaran darah, sehingga darah yang tersuplai ke jantung jumlahnya akan semakin berkurang. Karena darah yang membawa oksigen ke jantung berkurang, maka oksigen yang ada pada jantung akan berkurang. Sehingga terjadilah kekurangan oksigen pada jantung yang mengakibatkan terjadinya rasa nyeri atau seperti tertekan benda berat di dada. Nah, gejala-gejala angina pectoris ini adalah ditandai dengan seperti tertindih, terbakar, atau tertusuk benda. Nah, rasa sakitnya dapat menjalar ke lengan bahu, punggung, leher, dan juga rahang. Nah, ada beberapa tipe dari angina pectoris, yaitu angina stabil dan unstabil. Jadi, kalau misalnya angina pectoris yang stabil, serangannya itu kurang dari 15 menit. Sedangkan pada kondisi unstabil, lama serangannya lebih dari 15 menit dan terjadi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaan dari angina pectoris stabil dan unstabil. Jadi dari terjadinya lama serangan, kalau misalnya angina pectoris yang stabil itu kurang dari 15 menit, sedangkan yang unstabil lebih dari 15 menit. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya angina pectoris yang durasinya terlalu lama atau lebih lama, unstabil dibandingkan dengan yang stabil. Sedangkan untuk first line, untuk angina pectoris tipe stabil atau unstabil, sama-sama menggunakan aspirin atau golongan nitrat. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah terjadinya blokade dari plak sehingga aliran darah ke jantung tidak mengalir seperti biasa. Nah, karena terjadinya plak, aliran darah yang menuju jantung berkurang, maka oksigen yang terdapat di jantung jumlahnya juga akan berkurang. Nah, area dari yang terblokade daripada jantung ini akan kekurangan oksigen, sehingga akan terdapat bercak warna biru yang menunjukkan bahwa daerah tersebut kekurangan suplai daripada oksigen. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar ini plak-plak yang menghambat aliran darah. Kalau misalnya aliran darah yang dihambat menuju jantung, maka akan terjadinya serangan jantung. Sedangkan kalau misalnya aliran darah yang dihambat menuju otak, maka akan terjadi yang dinamakan dengan stroke. Nah, berarti stroke dan serangan jantung ini diakibatkan oleh terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah, sehingga aliran darah yang menuju jantung maupun menuju otak tidak mengalir sempurna atau oksigen yang dibawa akan kurang, sehingga terjadilah kekurangan oksigen yang mengakibatkan serangan jantung ataupun stroke. Nah, pada kondisi stroke ada yang disebut dengan
perdarahan atau ischemic hemorrhagic stroke, ada yang disebut dengan ischemic stroke. Nah, kalau misalnya hemorrhagic itu terjadi perdarahan atau pecahnya pembuluh darah. Sedangkan kalau ischemic stroke itu terjadi akibat anoksia atau kekurangan oksigen. Nah, pada kondisi ischemic stroke ini terjadinya kekurangan oksigen akibat trombus. Nah, maka kita akan memberikan obat atau jenis dari fibrinolitik, yaitu alteplase. Nah, alteplase ini merupakan golongan fibrinolitik yang akan memecahkan trombus yang terdapat pada otak. Nah, golden time pada alteplase ini adalah 4 jam atau 3-4 jam. Tetapi kalau pada kondisi hemorrhagic stroke, ini terjadi akibat pecahnya pembuluh darah. Kalau kondisi hemorrhagic, tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa disembuhkan kembali. Namun pada kondisi ischemic stroke masih bisa diberikan pengobatan dengan memberikan obat-obat dari golongan fibrinolitik, yaitu alteplase. Kemudian untuk menstabilkan kondisi akan diberikan obat-obat lain seperti aspirin atau clopidogrel untuk mencegah terjadinya pembentukan trombus-trombus yang baru. Baiklah, cukup sekian pembahasan